Naik kanan untuk gitu. Kacau. Kaca sebelah kiri nih. Yang genjot lah, ya genjot. Kubal batu tuh. Mau pelatnya depan. Dangkal kali itu. Terakhir tengah aja. Ini benar. Dan pol ramen. Nah, lurus ke kanan tuh ya itu ke tengah aja. Narsum kita. Duluan aja. Duluan aja kan, jadi hak sosial itu penting dulu. Cuma dinyukan. Dalam sejarah apa? Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan hari ini kita masih bisa berkumpul bersama di gedung PNPM Desa Mejaulu, Kecamatan Muara Calong, dalam rangka kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua selalu mendapat Halusi dikit. Ketua Harian ASEAN yang kami hormati Sekjen Pusaka, yang kami hormati Pak Hilmias, guys, Pak Hilmi guys, kebetulan DKI ya, ganti DKI yang di sana, DKI yang di sini. Penyangga DKI maksud saya, tapi DKI-nya di luar di sini ya kan, di desa gitu ya. Tapi alhamdulillah kita ini daerah penyangga ataupun pendamping ataupun daerah subkoordinat dari IKN Nusantara yang sangat dekat dengan Muara Calong. Mudah-mudahan imbasnya insya Allah sini juga. Jadi kalau kita tidak tangkap potensi ini, saya kira lewat aja kita akan jadi penonton aja. Nah mungkin cukup saya di sini biar tidak kebanyakan karena beliau-beliau ini kapasitasnya lebih mumpuni dalam hari ini. Akhirul kalam, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. baik. Terima kasih Pak Camat. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Camat Kecamatan Muara Calong atas kesediaannya menerima kami sebagai dalam rangka silaturahmi dan kunjungan kerja di sini. Mungkin nanti bisa yang kita sharingkan Pak, ya, antara BPP Pusaka dengan pihak kecamatan atau kecamatan. Saya di kampung ini sejak zaman dulu susah sekali berkembang, baik di mana-mana. Di sini perlu saya menjelaskan sedikit Pak tentang apa namanya pusaka. Pusaka itu adalah persekutuan sebuah asal ilmukan. Kami ini pada hari ini ada pengurus DPP Pusaka. Di tingkat lain kami memiliki Dewan Pimpinan Wilayah sampai dengan DPC sampai dengan PAC pada tingkat kecamatan yang ada di Kalimantan ini. Kebetulan sekali beliau ketua umum kami. Kedua, Rektor Untak Bapak Marjuni, kemudian Bapak Profesor Ilyasi dari UIN atau IAIN, kemudian Profesor Dr. Andri Patong dari Universitas Sutomo, dilengkapi dua amanah
mantan Rektor Budi Agama Pak Mas Jaya, kemudian juga mantan Rektor Widya Agama itu Profesor Ahim juga dari kami. Kemudian di dalam kemudian ada sekitar 10 guru besar juga dari DP Pusaka beserta dengan Profesor Doktor dan lainnya cukup banyak. Yang paling banyak yang dari kami menjadi kesatuan sama kami tidak terpisah itu adalah akademisi yang ada di Universitas Menorong. Kenapa ini kami ajak mereka bisa melindungi apa yang menjadi visi misi kami ke depan, bisa berada di samping Bapak, ya, sama-sama kita sing-singkan dengan baju ini, kita bisa membangun desa. Karena desa merupakan wilayah terkecil di Indonesia, tapi selama ini buat kami dalam sejarah kami adalah wilayah yang sama sekali boleh saya katakan 0% mendapat keadilan dari sisi apapun, baik dari pembangunan ekonomi, pemberdayaan, tinggalan Pak. Ya, selama ini kita masih jauh. Jadi wajib kita bertanya, ada apa sih kami sebagai rakyat Republik ini, ada pedesaan ini, hak kita sama dengan hukum, tapi kenapa kita masih jauh ketinggalan dari aspek atau sektor apapun sebetulnya. Selanjutnya Pak, kami membawa teman-teman yang perlu kami perkenalkan pada hari ini. Pertama, saya ini sebagai Helmi Garis Pak, sebagai Sekjen DPP Pusaka Kementerian. Di samping saya ini Bapak Asia Nurdin, Ketua Harian DPP Pusaka. Kemudian di samping saya ini Dr. Iman Surya. Beliau ini memegang unit layanan strategis atau ULS, Pusat Kajian Pembangunan dan Pemberdayaan Desa yang ada di Universitas Menorong. Kemudian yang mungkin Bapak di ujung, saya ini bisa bahasa Betawi ya Pak, pintar Pak. Ya. Kemudian salah Pak, yang tidak memahami semua ke India ini Pak. Nah, nama sejani Dr. Ibrahim MP. Beliau menguasai penguasaan tanah dan sumber daya lain sejak pertanakan. Dan di samping Pak Camat ini agak ganteng, saya sebut aja beliau ini ganteng Pak. Ya. Ini Dr. Antia Irawan. Ini beliau di sini mulai perikanan dan manajemen sumber daya perairan. Moga-moga nanti Pak pemahaman singkat ini bermanfaat untuk kita semua dalam jangka panjang. Sedikit Pak saya tambahkan, ketua harian kami ini juga mungkin Bapak si pekelinjau ulu keluarga ini mohon tolong saya nggak asli lagi Pak, masih ini. Ya, beliau ini juga sekali ketua harian Pak, beliau juga ketua LSM EP2K atau Forum Pemuda Pemantau Kebijakan. Mungkin di sekitar sini karena ada berita-berita online yang kami bikin, mungkin diketahui ya. Ada juga yang beliau lakukan dan pemasangan supremasi hukum. Perlu saya tambahkan apa yang dilaksanakan beliau, betul saya sekretaris juga BSN. Artinya beliau ini tidak saja bergerak dalam pemasangan supremasi hukum. Kalau dilihat Pak, ini mereka masalah hukum, nyakitin orang gitu, enggak Pak. Ya, enggak. Tujuannya tadi apa? Menyelamatkan masyarakat desa. Ya, sehingga tadi bukan percontohan, moga-moga nanti itu Pak ya. Inilah. Nah, tapi beliau juga membuktikan kepada masyarakat calon pesertanya di desanya bukan menjadi orang yang pintar dalam permasalahan supremasi hukum, ya. Untuk kasih jelas sedikit, nanti Pak. Nanti si Dajjal hari ini kan menunjukkan bukan menjadi seorang kritikus, pemantau, pengawas, tapi si Dajjal datang pada kami sini, ya. Artinya dia membawa desa ini tadi memberikan solusi terbaik tentang masalah desa, dengan mana akselerasi pembangunan ekonomi masyarakat desa ini bisa lebih cepat daripada sebelumnya. Jadi artinya di sisi kalau ini sisi negatif Pak ya, apa kita sudah lakukan tadi mungkin. Bapak Asia Nurdin SPD, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Camat Muara Calon yang terhormati yang hadir pada saat ini, Bapak Secam Muara Calon yang saya hormati, para kepala
bangsa yang hadir pada saat ini, sahabat saya, saudara saya, teman saya yang hadir saya ini juga saya hormati. Kemudian para ketua PD yang tidak saya sebutkan satu persatu juga saya hormati, rekan-rekan kelompok tani, kelompok perikanan yang berada di desa Kenjeli yang saya hormati, juga para DPP pusaka Persekutuan Suku Asli Kalimantan yang hadir pada saat ini beserta pengurus harian serta dengan dewan pakarnya yang berbahagia. Saya tidak begitu banyak lebar memberikan sambutan. Saya ingin menceritakan kembali kenapa DPP Pusaka ini masuk di Muara Calon. Sebelum saya menceritakannya, ada salam pajamat kepada warga semuanya. Ketua Umum kita Profesor Dr. Abdul Nur MSI, karena beliau tidak bisa hadir, mungkin di lain kesempatan nanti bisa bertemu dengan masyarakat Muara Calon. Ketika kita melakukan rapat kerja DPP Pusaka, Dewan Pimpinan Pusat Persekutuan Suku Asli Kalimantan, jadi DPP Pusaka ini Pak membawahi 5 Kalimantan. DPP, Dewan Pimpinan Pusat, jadi kita berada pusat. Jadi setelah pusat tadi dijelaskan ada DPW, ada DPC, ada PAC. Setelah kita komunikasi membedah kasus yang ada, kemudian kita ada beberapa alternatif Pak untuk menyikapi masalah IKN. Ada 4 kabupaten kota yang mana harus kita lakukan untuk melakukan kunjungan kerja. Jadi antaranya adalah yang terdekat itu Tukar, kemudian Penajam Pasir Utara, setelah itu Balagupar dan Putih. Setelah saya mempertimbangkan, memberikan masukan kepada teman-teman, maka kita ingin menyimpulkan dan memutuskan kita ingin mengambil kunjungan kerja kita di Kecamatan Muara Calon. Kenapa? Pertama, tidak mungkin saya melakukan kunjungan kerja kepada kabupaten lain, sedangkan ini adalah tumpah darah saya sendiri. Yang kedua, di samping itu ada dewan pakar kita, Dr. Iman. Dr. Iman ini adalah orang berasal dari Kecamatan Senen. Nah, itulah pertimbangan kita. Yang ketiga, karena ada sesuatu hal yang kita lakukan di sini, otomatis tidak jauh daripada daerah penyangga di ibu kota negara. Setelah kita berkoordinasi, memutuskan diputuskan teman-teman ini untuk berkomunikasi dengan Camat Muara Calon pada tanggal 13 kemarin. Tapi sebelum itu saya juga untuk telah menghadap sekretaris daerah Kota Timur itu ada semacam goodwill, keinginan kita untuk melakukan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan Muara Calon. Nah, kemudian kita setelah itu mengakomodir dan mengimplementasikan, yaitu tentang Undang-Undang Ormas, Undang-Undang Nomor 13, Undang-Undang tahun 2013 Nomor 17. Di situ ada pemberdayaan, di situ ada sebagai fasilitasi, kemudian masyarakat untuk menjadi mediator untuk mediasi kepada pemerintah itu tadi. Kemudian selanjutnya dengan pertimbangan, karena saya pernah melakukan 2018 ada sesuatu yang tidak tuntas pada saat itu. Saya membikinkan kelompok tani yang berada di desa Kenjelir, yaitu namanya kelompok tani Klinjau Putra Bersaudara. Pada tahun 2018 lengkap sudah pada saat itu dari desa, kecamatan, kabupaten sampai ke provinsi itu sudah diverifikasi, artinya siap layak untuk dibantu. Kenapa kendala pada saat itu? Karena kendala dengan peraturan gubernur tentang
memberikan bantuan hibah untuk kelompok tani itu tidak lebih daripada 200 juta. Sedangkan yang saya usulkan pada waktu itu dengan Kokil, salah satu dapil anggota DPR kita yang berada di Kodim, kurang lebih 2 miliar lengkap dengan pemakaran pada saat itu ditunda. Nah justru itu dengan adanya seperti ini barang sudah jadi, maka kami rembuk itu untuk menindaklanjuti ke provinsi, tapi dengan syarat semua proposal yang ada itu hanya membaharui tanggal saja, karena semua sudah diverifikasi, sudah terdaftar di Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Timur dan sudah terregistrasi di Dinas Peternakan Provinsi. Di samping itu juga untuk peternakan di Jombang, saya 2022 tadi yaitu mengusulkan pembukaan jalan yang menuju dari jembatan Kelindiau seberang itu menuju ke Jombang. Itu kalau tidak salah proyek itu sudah keluar dengan dana asuransi DPR 2 paket. Kalau memang tidak sampai ke kelompok perikanan nanti bisa diusulkan kembali. Itu yang paling penting. Saya berada di sini, dasar itulah saya melakukan kunjungan kerja ini, menyediakan para tenaga-tenaga ahli yang terdiri dari orang-orang akademisi umum. Itu adalah bagian pakar-pakar kepengurusan DPD pusat. Jadi para saudara nanti jangan sungkan-sungkan berdialog, berdiskusi apa rencana-rencana di desa-desa Pak Desa nanti yang mau digali, yang mau dibangun, yang mau dijadikan sebagai untuk pemberdayaan masyarakat, siap dalam artian tenaga-tenaga skill akademisi kita untuk melakukan kajian-kajian akademisi. Jadi pada intinya Ormas sebagai mediatornya, ahlinya dari tenaga kita sendiri, yaitu dari pakar kita di dalam organisasi SIRA yang diumum, kemudian uangnya pemerintah. Otomatis Ormas tidak punya uang. Jadi pola Ormas ini bekerja dengan melakukan pendekatan terhadap pemerintah, kemudian dengan melakukan kajian akademisi. Itu pun kalau pemerintah desa, pemerintah kecamatan maupun pemerintah kabupaten ingin melakukan suatu perubahan untuk kita semua. Saya kira itu saja yang bisa saya jelaskan. Jadi saya kembalikan lagi kepada rekan-rekan dan saudara-saudara dari kepala desa setempat, yang mana harus kita lakukan, yang mana kita harus berbuat. Kita siapkan tenaga-tenaga ahli dan tenaga akademisi untuk melakukan kajian-kajian akademisi yang disebut kajian ilmiah. Nantilah kita bawa kepada yang punya hak penggunaan anggaran, baik itu anggaran kabupaten, anggaran provinsi maupun anggaran pusat, supaya kita ini jangan sampai jadi penonton untuk menghadapi, menyikapi IKN yang ada di Kalimantan Timur. Jangan sampai dikatakan orang Kalimantan Timur, khususnya Kutai, ini tempat buang sampah. Karena saat ini yang terbesar cadangan pangan itu adalah Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan. Kenapa? Karena pekerjaan dari 83 sampai sekarang di Kalimantan Timur itu saya yang melakukan pekerjaan itu. Jadi saya tahu per minggunya kurang lebih 3.000 ton beras itu dibongkar. Di mana distribusi di seluruh kabupaten kota Kalimantan Timur. 3.000 ton, Pak. Setiap minggu itu 3.000 ton. Masuk ke desa, masuk seluruh kabupaten kota, ke pusat pembongkaran itu disampaikan. Saya yang menangani masalah itu untuk tenaga kerja. Yang kedua, untuk bahan penyuplai sapi itu Sulawesi itu hanya 3 kapal kecil saja, Pak, setiap bulannya. Itu berasal dari NTT, kurang lebih 2.000 sampai 3.000 ekor per bulan. Di mana distribusikan? Ya di seluruh kabupaten kota ini, termasuk bisa juga sampai ke Banjarmasin. Saya juga melakukan kegiatan pembongkaran itu karena kenapa saya tahu itulah pekerjaan sehari-hari saya melakukan pembongkaran. Saya punya tenaga kerja untuk melakukan pembongkaran itu. Mau tidak mau, suka tidak suka, ini saya lakukan untuk memberikan masukan kepada
warga-warga dan saudara-saudara kita di desa. Yang terakhir, kita juga bisa memfasilitasi, karena saya lihat desa saat ini mungkin belum ada di desa di Kecamatan Waranjalong ini ada yang melakukan pemberdayaan untuk melatih para tenaga-tenaga pekerja yang tidak bisa kuliah lulusan SMA lewat pelatihan outsourcing security. Saya bekerjasama dengan teman Samarinda yang setiap tahun itu 3 atau 4 kali melakukan pelatihan outsourcing. Paling-paling 2 minggu selesai dapat sertifikasi dari Mabes Polri, dia siap bekerja di mana sebagai tenaga security. Kalau sudah dapat itu Pak, kami berani backup, tidak ada yang tidak diterima. Yang penting bagaimana desa mengakomodir dengan mengeluarkan pembiayaan terhadap pemberdayaan tadi. Apakah 5 orang setiap desa silakan, tetap kita melakukan kerjasama untuk membantu saudara-saudara kita yang ingin bekerja dengan melalui security tadi. Jadi ada sertifikatnya Pak, istilah yang lisensinya. Saya kira cukup sekian itu yang bisa saya sampaikan. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ketua Harian DPP Pak Asya Mulia. Terkait dengan kajian pembangunan dan pemberdayaan desa dari Universitas Kuala Lama yang disampaikan oleh Bapak Dr. Iman Surya. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Camat, Bapak Sekretaris STMSI, yang kami hormati Ketua DPP Pusaka, menghormati Sekjen Pusaka, serta teman-teman Pusaka dan dosen, yang kami hormati Bapak Sekcam atau Lalu Alhamdulillah, yang kami hormati Bapak-Bapak dari Forum Kepala Desa Semarang Calon, yang kami hormati UTTDP Pak Matul SP, yang kami hormati Bapak DPD Kecamatan Semarang Calon, dan kami hormati kelompok nelayan dan kelompok ternak yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah wa syukurillah, tentunya kami memanjatkan puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena tempat yang mulia ini kami dapat diterima dan dapat berdiskusi dengan Bapak Ibu sekalian melalui DPP Pusaka. Kami dari Akademisi Maulana siap mengabdi untuk Bapak Ibu sekalian. Kami dari Maulana siap memberikan kontribusi buat bangsa dan negara. Melalui DPP Pusaka kami melakukan komunikasi, kolaborasi dan koordinasi bagaimana bisa memajukan desa yang ada di Gunung Timur. Kebetulan nama saya Pak Iman Surya. Saya, orang tua saya Pak, dari Kecamatan Telen, desa Cipaya. Kebetulan saya juga menginisiasi untuk beberapa proses pembangunan di Cipaya, tapi karena sepertinya Cipaya belum siap Pak. Ya, karena pertimbangan tertentu, akhirnya kemarin dari DPP meminta kami untuk melakukan sounding dengan Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah langsung kami terima. Ini sebagai bentuk dari pertanggungjawaban kami Bapak Ibu sekalian, Bapak-Bapak terhadap pembentukan WNS ini. Kalau Bapak melihat istilah yang ada di dalam ini Bapak, pembentukan WNS ini merupakan amanah dari rektor yang telah memberi kepada kami untuk melaksanakan berbagai macam kegiatan. Nah, visi atau harapan yang dibangun oleh kami adalah bagaimana WNS ini mampu berperan aktif dalam pembangunan kawasan pedesaan berbasis partisipasi. Dan disampaikan oleh Pak Camat tadi, bagaimana masyarakat desa tidak hanya diberikan penguatan, tapi juga partisipasi dari masyarakat menggunakan pendekatan bottom up. Jadi sama-sama kita melakukan kegiatan mana yang belum lengkap kita lengkapi. Selanjutnya visi kita pengembangan potensi sumber daya alam menuju kemandirian desa. Dan saya juga mengutip apa yang disampaikan oleh Pak
sama tadi bahwa di Kecamatan Warancalam, Pak Camat raportnya merah untuk tanam pangan. Nah, untuk itu salah satu program besar dari WLST ini adalah bagaimana untuk masyarakat yang ada di kampung itu terhindar dari stunting. Karena program stunting adalah program nasional yang diamanatkan kepada semua OPD atau semua perangkat yang ada di daerah. Bagaimana masyarakat Indonesia lepas dari stunting. Salah satu memenuhi stunting adalah memenuhi kebutuhan hewan. Nah, mudah-mudahan nanti teman-teman dari pusaka juga bisa memberikan seperti apa terkait dengan pertanian, peternakan dan kehutanan. Selanjutnya Bapak sekalian, ini misi kami yang kami rasa berat, tapi kami harus melaksanakan ya Pak. Karena bagi kami ini merupakan tugas yang sangat mulia. Yang pertama, misi yang kami bangun Pak, itu tentunya bagaimana menghasilkan insan pedesaan yang berkualitas. Kita semua Bapak Ibu sekalian yang memiliki pelatihan yang profesional melalui pendidikan pelatihan serta bimbingan teknis secara berkelanjutan. Artinya kalau hari ini kami datang ke Linggau ini Pak, ini bukan yang pertama dan terakhir Pak. Tapi ada lagi umur selanjutnya bagaimana kita memetakan kebutuhan masyarakat desa yang berada di wilayah Kecamatan Warancalam. Ada 9 desa. Itu harus kita lakukan pemerataan terhadap pendidikan dan pelatihan agar masyarakat tidak merasa hanya satu desa di Bapak saja atau di kecamatan saja yang lebih maju. Semua dilakukan. Tentunya ada partisipasi dari kita semua dari Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya Pak, kami siap untuk bantu Bapak Ibu sekalian dan kita semua sebagai perusahaan bagaimana Pak menghasilkan kajian atau riset yang berkualitas dan berdaya ya, dengan menggunakan prinsip-prinsip desa pertama dan membangun desa. Tentunya ini yang saya sampaikan di awal tadi Pak, bagaimana menghadirkan insan-insan pedesaan yang paham betul tentang situasi lokal di desa dan mau bersama-sama untuk mengembangkan potensi untuk desa. Selanjutnya ketiga Pak, ini yang sangat luar biasa Pak, visi yang harus sama-sama kami laksanakan dan Bapak Ibu sekalian terkait dengan menyelenggarakan kegiatan fasilitasi supervisi dan pendampingan kepada masyarakat guna pengembangan potensi dan aset desa bagi secara bersama. Kalau bicara masalah aset, bicara masalah potensi, kita sudah dapat given dapat pemberian dari pemerintah melalui dana desa dan alokasi dana desa.